Kita lanjutkan dengan eksepsi absurd libel, yaitu tangkisan yang bertujuan agar hakim memutus bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima karena gugatan yang diajukan itu tidak jelas permasalahannya alias kabur. Ya. Jadi biasanya gugatan yang seperti ini dia tidak membuat gugatan memenuhi sistematika. Jadi harus ada kronologisnya, itu alurnya harus sistematis, ya, berurutan. Tetapi apabila amburadul, jadi susunannya itu tidak jelas, maka tergugat bisa mengajukan eksepsi absurd libel. Kemudian eksepsi posita dan petitum berbeda. Kemarin sudah saya jelaskan, posita itu berupa kronologis suatu peristiwa hukum. Nah, kemudian petitumnya itu apa yang kita minta kepada pengadilan untuk diputuskan. Jadi antara posita atau kronologis peristiwa hukum ini harus sejalan dengan apa yang dimintakan kepada hakim untuk diputus. Ya. Tangkisan ini berupa permintaan kepada majelis hakim agar menghentikan pemeriksaan perkara karena gugatan yang diajukan oleh penggugat itu tidak didukung oleh posita. Segala hal yang dimintakan oleh penggugat dalam petitum gugatan tidak pernah sama sekali disebutkan dalam posita gugatan. Jadi saya ulangi, antara kronologis suatu peristiwa hukum dengan petitum atau permintaan kepada majelis hakim ini harus sinkron. Berikutnya, gugatan yang kadaluarsa. Eksepsi ini bertujuan pada hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima oleh karena persoalan yang diajukan telah lampau batas. Jadi lampau batas atau kadaluarsa. Sehingga kalau sudah daluarsa tidak dapat lagi dilakukan gugatan. Kemudian berikutnya eksepsi kerugian tidak dirinci. Tangkisan yang diajukan oleh tergugat yang meminta kepada majelis hakim agar dihentikan pemeriksaan gugatan penggugat karena gugatan tersebut tidak dirinci dengan jelas berapa besar kerugian yang harus dibayar oleh tergugat dan berapa besar kerugian yang diderita oleh penggugat. Nah, kita tahu kalau gugatan perdata pasti ujung-ujungnya adalah ganti rugi. Tetapi kalau gugatan itu tidak disebutkan nominalnya dan rinciannya, maka bisa diadakan
eksepsi. Ya. Jadi kalau misalkan suatu kejadian, misalkan prestasi dan perbuatan melawan hukum, itu ujung-ujungnya atau titik akhirnya adalah ganti rugi. Jadi di situ ganti rugi itu harus rinci, kemudian ditulis jumlah nominalnya. Misalkan ganti ruginya itu 100 juta, kemudian denda misalkan 10 juta. Nah, itu semua dirinci sehingga gugatannya jelas. Biasanya kerugian yang tidak dirinci dapat dijadikan alasan oleh tergugat untuk mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut. Ya, di atas adalah macam-macam dari eksepsi. Kemudian yang kedua itu adalah bantahan mengenai pokok perkara. Bantahan terhadap pokok perkara merupakan bantahan langsung kepada dalil gugatan, keadaan, fakta, dan kejadian, pembuktian, dan sebagainya. Isi bantahan ini bertujuan untuk melumpuhkan dalil lawan, juga bermaksud melumpuhkan kebenaran kejadian hukum yang berkenaan dengan posita. Kemudian nanti kita bahas tentang rekopensi. Untuk lebih jelas, Bu Emi akan menampilkan contoh dari eksepsi, jawaban tergugat, dan gugatan rekopensi.